Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ria Angelina Lase. Saya merupakan seorang mahasiswi di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 5 orang sastrawan yang berasal dari Indonesia. Siapa saja mereka? Simak videonya ya. Yang pertama ada Mas Huri. Mas Huri ini lahir di Lamongan tanggal 27 April 1976. Beliau merupakan sastrawan berkebangsaan Indonesia yang karya-karyanya dipublikasikan di sejumlah surat kabar dan terhimpun dalam beberapa antologi. Mas Huri juga tercatat sebagai salah satu peneliti di Balai Bahasa Jawa Timur. Tahun 2018, bersama Sosiawan Leak dan Raedu Basah, dia dipercaya menjadi kurator yang bertugas memilih narasumber dan menyeleksi para peserta muktamar sastra. FYI, muktamar sastra itu merupakan ikhtiar kebudayaan dari para sastrawan, budayawan, dan seniman, baik dari kalangan pesantren maupun dari kalangan umum. Gerakan ikhtiar ini bertujuan untuk mengingat bangsa Indonesia yang sedang digelayuti oleh konflik-konflik politik dan problem ekonomi. Nah, pendidikan formal Mas Huri ini dijalani mulai tahun 1982 sampai 1986 di SDN Wanar, Lamongan. Pada tahun 1991, dia menempuh pendidikan di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan, dan Mata Situt Takwa di Surabaya tahun 1994. Dia kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di Fakultas Sastra Universitas Airlangga, Surabaya, jurusan Sastra Indonesia, dan lulus tahun 2002. Selain itu, Mas Huri juga tercatat sebagai jebolan pasca sarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Beberapa pelatihan seni sastra dan jurnalistik pernah diikutinya ketika masih kuliah di Unair. Mas Huri ini pernah menjadi wartawan atau redaktur surat kabar. Saat ini, namanya tercatat sebagai salah satu pegawai di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sebagai tenaga teknis peneliti bidang sastra. Nah, Mas Huri ini banyak bergiat dalam organisasi dan komunitas. Contohnya seperti Teater Gapus Fakultas Sastra Unair, Forum Studi Seni dan Sastra Luar Pagar di Surabaya, Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya, Komunitas Tiwi Kromo Unair Surabaya, Lembaga Pengkajian Agama Sastra dan Sejarah, Forum Pengkajian Pemikiran Islam, dan banyak lainnya. Nah, apa saja sih karya-karya sastra dari Mas Huri ini? Nah, karya-karya sastra Mas Huri ini banyak yang berwujud puisi, prosa, esai, maupun drama. Adapun karya-karyanya yang berbentuk buku itu contohnya adalah yang pertama adalah Refleksi tahun 1995. Lalu yang kedua adalah 1000 Wadah Lilin 1995. Karya berikutnya yaitu Menguak Tanah Kering tahun 1997. Karya yang keempat Jawa Dipa 3003 tahun 2003. Lalu karya selanjutnya Duka Aceh Duka Bersama, ini merupakan antologi puisi Dewan Kesenian Jawa Timur tahun 2005, dan banyak lagi karya sastranya. Karya monumental Mas Huri adalah novel Hubu. Novel Hubu ini berhasil memenangi sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2006. Karya tersebut mengungguli 248 naskah lain dan memperoleh hadiah utama 20 juta rupiah. Novel ini menurut Mas Huri mencampur unsur wayang dan unsur kekinian. Wah, keren sekali ya. Nah, yang kedua adalah Habibur Rahman El Shirazi yang sering dipanggil Kang Abi, dikenal sebagai pengarang novel Ayat-Ayat Cinta. Nah, siapa sih yang gak kenal dengan film Ayat-Ayat Cinta? Anak 2000-an pasti tahu nih. Novel Ayat-Ayat Cinta ini merupakan sebuah novel yang banyak diminati pembaca sehingga diangkat menjadi sebuah film.
Nah, Kang Abik ini dilahirkan di Semarang, Jawa Tengah tanggal 30 September 1976. Istrinya bernama Muyasaratun Saidah. Pendidikan yang ditempuh beliau adalah Madrasah Sanawiyah Futuhiyah di Meragen tahun 1992. Nah, saat di MTS ini Kang Abik ternyata juga belajar kitab kuning di Pondok Pesantren Al Anwar di Demak di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Basir Hamzah. Nah, setelah itu Kang Abik ini melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Program Khusus Surakarta dan lulus tahun 1995. Kang Abik kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Usluhuddin jurusan Hadis di Universitas Al-Azhar Kairo dan lulus tahun 1999. Dan pada tahun 2001 lulus postgraduate diploma S2 di The Institute for Islamic Studies di Kairo. Nah, apa saja sih hasil karya-karyanya Kang Abik? Nah, novel-novel Kang Abik ini antara lain yang pertama adalah Ayat-Ayat Cinta. Ini udah dibuat filmnya loh. Lalu Di Atas Sajadah Cinta ini juga sudah difilmkan. Lalu Ketika Cinta Berbuah Surga. Yang keempat adalah Pudarnya Pesona Cleopatra. Lalu Ketika Cinta Bertasbih. Ini tahun 2007. Ketika Cinta Bertasbih ini edisi 1. Nah, ada lagi Ketika Cinta Bertasbih edisi 2-nya pada akhir tahun 2007. Dan banyak lagi karya-karya Kang Abik ini. Nah, sastrawan yang ketiga adalah Martin Aleida. Beliau lahir pada tanggal 31 Desember 1943. Beliau memiliki nama asli Nurlan dan beliau merupakan sastrawan asli berkebangsaan Indonesia. Nama beliau dikenal melalui karya-karyanya yang berupa cerpen dan novel. Martin pernah menjalani profesi sebagai wartawan di harian Zaman Baru. Profesi inilah yang mengantarkan beliau ke penjara. Ditangkap oleh Orde Baru karena koran tersebut diterbitkan oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang berafiliasi kepada Partai Komunis Indonesia. Martin Aleida lahir di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sejak usia muda, dia sudah mengakrabi dunia sastra. Buku-buku karya Hamka dan Pramudia Anantatur merupakan inspirasi utama yang memotivasi karya-karya beliau. Beliau mengawali debutnya sebagai penulis sejak tahun 1962 dengan mempublikasikan karyanya ke berbagai media massa. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kampung halamannya, beliau melanjutkan kuliah di Universitas Sumatera Utara atau USU di Medan. Selain itu, beliau juga menempuh pendidikan di Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 1982. Apa sih karya-karya dari beliau? Yang pertama, Jangan Kembali Lagi. Ini cerpen yang terbit tahun 1969. Lalu yang kedua, Malam Kelabu, Iliana dan Aku. Ini merupakan kumpulan cerpen yang terbit tahun 1998. Ada lagi, Layang-layang itu tak lagi mengepak tinggi-tinggi. Novel ini terbit tahun 1999. Ada lagi, ini Perempuan Depan Kaca. Ini merupakan kumpulan cerpen yang terbit tahun 2000. Adapun kumpulan cerpen yang lainnya yakni Liontin Dewangga, Jamangilak Tak Pernah Menangis, Mati Baik-Baik Kawan, Langit Pertama, Langit Kedua, Surat Tapol Kepada TKW, Cucunya. Nah, dan banyak lagi cerpen-cerpen karya beliau yang sudah diterbitkan. Nah, lanjut lagi nih ke sastrawan yang keempat. Yang keempat adalah Iksaka Banu. Beliau lahir tanggal 7 Oktober 1964. Beliau merupakan seniman asli berkebangsaan Indonesia. Nama beliau ini dikenal melalui karya-karyanya yang berupa komik dan prosa yang dipublikasikan di berbagai media massa.
Iksaka Banu merupakan salah satu penerima penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa melalui karyanya Semua Untuk Hindia. Nah, itu judul karyanya ya, pada tahun 2014. Dan penghargaan Pena Kencana tahun 2008 dan 2009. Iksaka Banu, beliau lahir di Yogyakarta tanggal 7 Oktober 1964. Beliau menyelesaikan pendidikan di jurusan Desain Grafis Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Beliau bekerja di bidang periklanan di Jakarta, sehingga tahun 2006 kemudian beliau memutuskan menjadi praktisi periklanan yang bekerja secara lepas. Karya-karya beliau pernah pula dimuat di rubrik anak harian Kompas dan majalah Bersenjata. Namun, kegiatan menulis beliau terhenti karena tertarik untuk mencoba melukis komik. Nah, lewat kegiatan melukis komik ini, ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama, ia memperoleh kesempatan membuat cerita bergambar berjudul Samba Si Kelinci Perkasa di majalah Ananda selama tahun 1978. Sejumlah karya beliau hadir di majalah Femina, Horizon, Media Indonesia, Jurnal Perempuan, serta koran Tempo. Pada awalnya, beliau menulis dalam berbagai tema, tapi akhirnya beliau lebih memilih menulis cerita berlatar sejarah kolonial. Dua buah cerpennya yang berjudul Mawar di Kanal Macan dan Semua Untuk Hindia berturut-turut terpilih menjadi salah satu dari 20 cerpen terbaik Indonesia versi Pena Kencana tahun 2008 dan 2009. Kumpulan cerita pendek bertema sejarah kolonialnya dibukukan dengan judul Semua Untuk Hindia, dan pada tahun 2014 beliau meraih penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa untuk kategori prosa. Karyanya Teh dan Pengkhianat juga meraih penghargaan yang sama pada tahun 2019. Masuk ke sastrawan yang terakhir, yakni Haji Ali Akbar Nafis. Beliau lahir tanggal 17 November 1924. Beliau dikenal dengan nama A.A. Nafis. Beliau merupakan seorang sastrawan, kritikus budaya, dan politikus Indonesia asal Sumatera Barat. Beliau terkenal karena cerita pendeknya Robohnya Surau Kami tahun 1956. Adapun novelnya yang berjudul Saraswati diterbitkan kembali oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2002. Nah, Ali Akbar Nafis ini lahir di Kampung Jawa, Padang Panjang. A.A. Nafis telah menghasilkan 65 karya sastra dalam berbagai bentuk. Beliau mulai menulis pada tahun 1950. Meskipun beliau baru mendapat perhatian media cetak sekitar tahun 1955. Karya-karya beliau meliputi 22 buku, ditambah 5 antologi bersama sastrawan Indonesia yang lain dan 8 antologi luar negeri, serta 106 makalah akademis yang dihimpun dalam buku Yang Berjalan Sepanjang Jalan. Adapun buku terakhir beliau yang berjudul Jodoh diterbitkan oleh Grasindo atas kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation sebagai kado ulang tahun pada saat usianya genap 75 tahun. Nah, bukunya yang terakhir ini yang judulnya adalah Jodoh itu berisi 10 cerpen yang ditulisnya sendiri. Nah, cerpen ini sendiri merupakan pemenang utama sayembara Kincir Emas Radio Nederland Wereldamprop pada tahun 1975. Adapun karya-karyanya yang lain yakni Cerita Tiga Malam, Kisah Seorang Hero, Cina Buta, Perebutan, Kawin. Nah, cerpen-cerpen tersebut merupakan pemenang majalah Femina pada tahun 1979. Ada lagi nih, Kisah Seorang Pengantin, Maria, Nora, dan Ibu. Ada yang ditulis tahun 1990-an dan ada juga yang ditulis tahun 1950-an. Nah, A.A. Nafis ini menjadikan menulis sebagai kebutuhan dalam hidup. Baginya, menulis adalah alat yang membantu mencetuskan ide dan gagasan.
Dalam setiap tulisan, ia menganggap penting untuk mengajukan topik dengan bahasan yang menarik. Namun demikian, hal yang paling penting bagi seorang penulis adalah apakah karyanya itu akan awet atau tidak. Meskipun ada karya yang bagus, beberapa hanya sebatas tren sementara dan cepat dilupakan. Ia mengaku menulis dengan satu visi dan bukan untuk mencari popularitas. Wow, keren sekali ya. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang 5 orang sastrawan yang berkebangsaan Indonesia. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun tindakan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.